Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malik Abdul Kusmiardi dengan NIM 44522010083. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara menjadi profesional etis di era komunikasi digital serta tantangan dan tanggung jawabnya. Jadi di sini kita hidup di era di mana semua orang bisa menjadi komunikator lewat media sosial, YouTube, podcast, hingga blog pribadi. Semua bisa menyampaikan pesan ke publik. Jadi kita tuh sangat mudah lah untuk menyampaikan pesan ke semua orang. Apalagi kalau misalnya kita ingin menyampaikan pesan hanya dengan membuka HP, membuka medsos, lalu kita ketik saja tuh di kolom komentar atau blog-blog itu bisa kita bisa menyampaikan penyampaian pesan gitu. Namun justru karena semua orang bisa berbicara, tanggung jawab etis dalam komunikasi semakin besar. Di satu sisi, teknologi digital memberikan kita kebebasan dan kecepatan, tapi di sisi lain itu juga membuka ruang untuk penyalahgunaan, seperti hoax, buzzer, iklan terselubung, clickbait, dan konten yang manipulatif. Jadi sebagai calon profesional komunikasi, baik jurnalis, PR, atau content creator, kita tuh dihadapkan pada tantangan yang sangat besar gitu. Bagaimana sih tetap etis dan jujur bertanggung jawab gitu. Saya akan menggunakan analisis teoritis dan refleksi kritis. Jadi menurut saya menjadi profesional etis artinya menjaga integritas dalam setiap pesan yang kita sampaikan. Tidak peduli platform atau kepentingan siapa yang ada di baliknya. Jika kita lihat dari etika deontologi, seseorang profesional harus selalu bertindak berdasarkan prinsip moral, bukan hasil atau manfaat sesaat gitu. Dalam konteks digital ini berarti kita tuh harus tetap jujur dalam membuat konten, tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, tidak memanipulasi audiens dengan narasi yang palsu. Kalau dari sudut pandangan etika utilitarisme, tindakan kita seharusnya membawa manfaat sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin orang. Tapi yang sering terjadi adalah kebalikannya. Konten viral justru sering merugikan, menyesatkan, atau bahkan membahayakan. Nah, kita kan sering tuh kalau misalnya di TikTok gitu, kita scroll aja itu pasti keluar tuh konten-konten yang sedang viral gitu. Padahal konten-konten tersebut tuh nggak bermanfaat bagi kita kan. Nah, tapi itu kita tuh selalu terpapar dengan konten-konten tersebut gitu. Kemudian Habermas berbicara dengan komunikasi yang ideal. Sebuah komunikasi yang berlangsung secara rasional, terbuka, dan tidak didominasi oleh kepentingan tersembunyi. Sayangnya algoritma media sosial justru lebih menyukai konten yang provokatif daripada yang edukatif gitu. Jadi memang karena rakyat Indonesia saja yang teman konten-konten yang menurut dia seru gitu loh. Padahal nggak ada sisi manfaatnya gitu. Nah, kalau refleksi saya sebagai mahasiswa komunikasi, saya sadar bahwa menjadi profesional bukan hanya soal skill editing, public speaking, atau copywriting, tapi lebih dari itu soal komitmen etis, soal karakter, soal kebenaran untuk berkata benar di tengah tekanan algoritma dan pasar gitu. Jadi solusi dan nilai etika ideal, yang pertama itu ada pendidikan etika komunikasi harus ditanamkan sejak dini, bukan hanya di ruang kuliah tapi juga dalam komunitas kreator dan media. Yang kedua ada kode etik profesi harus diterapkan dengan tegas dan konsisten, bukan sekedar pajangan tapi sebagai panduan nyata dalam kerja. Yang ketiga ada refleksi pribadi. Kita sendiri harus punya kompas moral karena teknologi bisa digunakan siapa saja gitu. Tapi integritas hanya dimiliki oleh orang-orang yang mau bertanggung jawab. Jadi kalau kita menggunakan sosial media itu harus dengan yang bijak gitu, nggak boleh asal-asalan. Karena zaman sekarang tuh jejak digital tuh sangat merugikan bagi diri sendiri gitu. Kalau misalnya kita sudah dicap
sama orang yang jelek gitu, pasti itu akan berlangsung lama gitu, karena jejak digital itu susah untuk dihilangkan, pasti itu permanen gitu. Sebagai penutup, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk tidak hanya menjadi komunikator yang cakap, tapi juga bijak. Jangan hanya mengejar jumlah klik atau view, tapi juga kepercayaan, kebenaran, dan kebaikan. Karena di tengah kebisingan dunia digital, suara yang jujur dan etis akan selalu punya tempat. Jadi kita semaksimal mungkin budayakanlah berkata yang jujur, tidak ada unsur hoax dan lain-lain gitu. Pasti orang-orang juga akan selalu percaya dengan kita kalau kita tidak menyampaikan atau menyurahkan hal-hal yang tidak benar gitu. Nah, risikonya kenapa kalau misalnya kita menyampaikan pesan-pesan yang tidak benar gitu, pasti orang-orang akan sulit percaya lagi dengan kita gitu kan. Kalau kita sudah dicap jelek oleh dia, kalau kita sudah dicap pembohong oleh dia, pasti dia akan sulit percaya dengan kita. Jadi marilah kita sama-sama budayakan berkata jujur, baik, sopan, dan santun itu. Mungkin cukup sekian pembahasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.